wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, ketemu lagi sama aku Niki Rahman. Dan di pagi hari ini aku akan berbagi tips 3 cara biar kamu jago ngomong. Nah, kenapa sih kita harus jago ngomong? Karena guys, kalau misalnya kita pinter ngomong itu ada banyak manfaatnya. Salah satunya yang pertama, kita dicap pinter, dianggap pinter kan, karena dianggap punya wawasan luas, bisa mendeskripsikan topik gitu ya, bisa menerjemahkan sesuatu yang mungkin orang tuh nggak bisa ngejelasin tapi kita bisa ngejelasin. Kalau misalnya kita pinter ngomong itu biasanya peluang kerjanya jadi banyak. Karena kan kita bisa pinter ngelobi HRD. Terus nih, kalau misalnya kita pinter ngomong itu biasanya relasi kita juga luas, relasi kita banyak. Kalau misalnya teman kita banyak, kenalan kita banyak, tongkrongan kita luas, otomatis kalau misalnya kita butuh kerja, butuh bisnis, gitu ya, butuh partner, itu juga akan membuka peluang kita untuk bisa memperluas circle gitu kan. Circle-nya juga jadi banyak. Manfaat-manfaat inilah yang hari ini aku rasain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pinter ngomong, kalian harus lihat video ini sampai selesai. Oke, yang pertama adalah percaya diri. Jadi gini ya, sebenarnya kalau misalnya untuk pinter ngomong tuh gak harus anak ekstrovert ya. Orang introvert juga bisa kok jago ngomong. Teman-teman gue itu banyak yang pinter ngomong, tapi sebenarnya basic karakternya tuh introvert. Dan biasanya nih kalau orang introvert jago ngomong itu sekali dia ngomong tuh berisi gitu ya. Apa yang dia jelasin tuh emang bener-bener daging. Tapi kalau orang ekstrovert dia emang jago ngomong gitu, tapi biasanya dia tuh tong kosong nyaring bunyinya gitu kan, banyak ngomong tapi sebenarnya apa sih yang dia omongin gitu, faedahnya apa gitu, kebanyakan yang lucu gitu kan. Tapi ada juga sih anak ekstrovert yang emang udah mau di ekstrovert ya, jago ngomong dan apa yang diomonginnya juga daging. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling penting adalah percaya diri guys, karena nggak mungkin banget kalian bisa ngomong sesuatu, bisa memperluas relasi kalau misalnya kalian nggak percaya diri. Nah, gimana sih supaya kalian percaya diri? Adalah kalian bisa mencintai diri kalian. Kalian ingat-ingat tuh ya, kelebihan kamu tuh apa, kekurangan kamu itu apa. Kalau misalnya nggak tahu, coba ditanya lagi ke diri sendiri ya, kira-kira lo tuh sukanya apa, terus lo gak sukanya apa gitu kan. Nanti juga kalau lo terus-terusan bertanya dan terus-terusan berpikir gitu ya tentang diri kalian, itu kalian nanti juga akan nemu. Jadi percaya diri itu adalah sesuatu modal yang paling utama. Kalau misalnya kalian bisa nih ngomong gitu ya, udah tinggal percaya diri aja gitu ya. Jangan di pikiran itu aduh takut salah, aduh takut A, takut B, takut C. Kalau misalnya salah tuh urusan belakangan. Yang penting kalian percaya diri dulu. Jago ngomong di sini itu adalah kayak public speaking ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian disuruh presentasi, kalian maju. Jadi percaya diri aja gitu. Kalau misalnya nih kalian disuruh jadi ketua kelompok untuk presentasi topik kalian pada saat di perkuliahan, kalian gak boleh minder. Udah gue aja gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kuliah presentasi itu yang suka ngejelasin itu lagi tuh yang pinter ngomong. Nah, coba deh kalian gitu ya, kali-kali gue coba deh yang jelasin gitu. Jadi nggak mungkin teman lo juga nggak ngasih panggung gitu, pasti akan ngasih kesempatan juga. Nah, coba lo untuk memulai dari hal kecil dulu gitu ya. Kan kalau misalnya kalian presentasi di kelas, audiensnya nggak terlalu banyak gitu ya yang nonton juga teman kita sendiri, jadi ya mungkin gak akan terlalu nervous banget. Nah, nanti kalau misalnya itu udah biasa, lo bisa naikin ke tingkat selanjutnya. Mungkin kalau misalnya lo coba untuk nge-MC di acara kampus, atau misal MC ulang tahun ponakan lu gitu. Nah, bertahap gitu. Bahkan kalau angka aja tuh dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Lalu untuk memulai supaya lo bisa berani ngomong tuh ya juga ada tahapannya juga guys, biar kalau kata bahasa Sundana teruas. Oke, yang kedua yaitu adalah berani memulai. Jadi gini ya, lo udah percaya diri, lo udah tahu apa yang mau diomongin, tapi ya kalau lo nggak memulai ya semua itu nggak akan terjadi sih guys. Tapi kalau misalnya lo nggak berani memulai, sama aja lo belum pede. Ada sesuatu yang masih menghalangi diri lo untuk melangkah itu. Sehebat apapun lo, sehebat apapun konsep lo, sehebat apapun rencana lo, kalau lo nggak mulai ya
sesuatu yang hebat itu nggak akan terjadi. Nah, berani memulainya ini tuh ya itu tadi gitu ya, dari hal terkecil dulu. Lo coba jadi ketua kelompok yang mempresentasikan perkuliahan gitu ya di kelas, misalnya di acara-acara yang mungkin audiens atau skupnya itu kecil gitu, audiens itu nggak sampai 50 orang gitu. Nah itu kan kalau misalnya kalian jadi pemimpin kelompok gitu ya, ketua kelompok kan yang nontonnya juga teman kita sendiri, mungkin nervous sih kalau untuk yang pertama gitu ya. Tapi kalau yang nontonnya teman kita sendiri pasti nggak terlalu nervous lah gitu. Skalanya kalau dari 1 sampai 10 ya mungkin 6 kali nervousnya gitu kan. Nah mungkin itu bisa dicoba gitu ya. Ataupun kalau enggak, misalnya ada acara di luar gitu ya, ponakan ulang tahun gitu, kebetulan yang datangnya juga anak-anak yang bocil-bocil, nggak terlalu banyak gitu ya. Bocil mah yang penting kan lo ngebadut gitu ya, bercanda juga senang, atau nyalain lagu aja. Nah ya udah nggak apa-apa, yang penting lo percaya diri, berani memulai, dan lo mengalahkan rasa takut lo. Dan yang ketiga yaitu adalah bisa dilatih. Nah itu tadi ya, kalau misalnya lo udah percaya diri terus lo berani memulai, ya udah repeat aja terus. Kalau bisa sih sesering mungkin ya, dalam 1 bulan tuh mungkin lo bisa ngisi job gitu ya, seminggu tuh 3 atau 4 kali lah gitu ya, biar banyak job yang lo lakuin, terus lo juga bisa terlatih public speakingnya. Kalau misalnya lo aduh nggak ada yang nawarin nih, nggak ada job juga gitu, lagian orang juga nggak tahu gue lagi belajar public speaking, lo menawarkan diri aja nggak apa-apa. Lo ada acara ya, gimana kalau misalnya gue jadi MC, nggak apa-apa, nggak usah dibayar, gue akan ngasih yang terbaik. Coba kalau kayak gitu aja nggak apa-apa gitu, yang penting lo bisa percaya diri untuk menawarkan diri. Tapi nih kalau udah berani ngomong kayak gitu, lo harus berikan yang terbaik. Lo latihan, lo briefing, persiapan juga benar-benar gitu ya. Walaupun mungkin yang namanya latihan gak sesuai expect gitu ya, tapi lo udah bisa memberikan yang terbaik buat acara lo gitu. Nah itu tadi guys, simple kan, biar lo bisa jago ngomong. Sebenarnya jago ngomong itu hanya perlu jam terbang, hanya perlu berlatih. Semakin banyak job yang kalian pegang, semakin banyak latihan, akan semakin terlatih juga skill lo gitu ya. Gue juga sampai bisa ada lancar ngomong kayak gini itu memang ada tahapannya guys. Kalau kenal gue ya, temen gue dari dulu, lo pasti tahu gue tuh bawel yang nggak ada artinya gitu. Lo bisa dibilang tong kosong nyaring bunyinya, ngomongnya cepat, cempreng, nggak beraturan, tapi gue suka ngomong gitu. Yang akhirnya gue belajar sampai pada akhirnya gue tahu nih kekurangan gue ngomong tuh apa yang mesti diperbaiki biar orang bisa jelas gitu ya, mendengarkan gue ngomong tuh harus kayak gimana, biar orang tuh ngedengerin apa yang gue ngomong itu harus kayak gimana gitu. Karena ketika kita jago ngomong dan kita selalu tampil di depan umum, itu akan menjadi personal branding buat kita juga. Jadi ketika orang nyari kerja, oh gimana kalau si A aja, oh gimana kalau si Niki aja, soalnya kan Peter ngomong, soalnya dia kan pernah bawain topik ini gitu. Jadi ketika kita jago ngomong, memang itu jadi personal branding buat kita gitu. Nggak cuma dalam job ya, dalam circle kita aja nih, kalau misalnya kita di tongkrongan terus kita paling yang bisa ngomong, paling yang bisa menguasai topik sama circle lo gitu, itu bisa di personal branding juga. Karena gue sekarang tuh ya punya kerjaan gitu ya, karena gue punya channel YouTube guys. Karena gue punya channel YouTube, terus gue dicap pinter ngomong, ya udah akhirnya gue dikasih kerjaan, disuruh live, disuruh ya udah peluang kerja tuh ada aja gitu, alhamdulillah gitu. Nah mungkin bagi kalian yang ingin belajar berbicara di depan umum gitu ya, public speaking, bisa jadi jalannya juga. Dan semoga ya tips gue ini bisa bermanfaat, karena gue mau apa yang gue rasain ini juga dikasih orang-orang juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, happy people, thank you udah nonton video Niki kali ini. Dan kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja, and stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.